teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang editor WordPress, yaitu Gutenberg Editor atau Block Editor pada situs WordPress. Mari kita mulai. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas diantaranya yaitu apa itu WordPress, kemudian cara instalasi, ada pengaturan awal, kemudian tentang dashboard, tentang post, tentang page atau laman, dan kali ini kita akan membahas tentang Gutenberg Editor atau Block Editor, yaitu diantaranya mengenai apa itu Gutenberg Editor, kemudian perbedaan antara Gutenberg atau Block Editor dengan Classic Editor, kemudian bekerja dengan menggunakan Gutenberg Editor ini, kemudian menyimpan dan memakai ulang blok, kemudian blok dari plugin, kemudian tips untuk menggunakan Gutenberg atau Block Editor ini. Nah, kita langsung saja pada situs WordPress yang telah kita buat kemarin. Sebelumnya, jika teman-teman belum login, silahkan login dulu ke halaman WordPress-nya, kemudian masuk ke halaman admin WordPress-nya. Nah, mulai dari WordPress versi 5.0 yang dirilis pada tahun 2019, editor klasik lama digantikan dengan editor blok baru yang dijuluki dengan Gutenberg. Nah, dengan editor blok ini memperkenalkan cara yang berbeda untuk membuat konten di WordPress. Sebenarnya banyak plugin dan tema yang bisa membuat posting atau halaman dengan cara drag and drop seperti WP Page Builder, Elementor, atau DP. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan editor bawaan WordPress, yaitu Gutenberg atau Block Editor. Nah, sebelum kita masuk ke editor blok, pertama-tama mari kita bandingkan dan pahami perbedaan antara editor blok Gutenberg dengan editor klasik lama. Di editor klasik lama ini dulu seperti ini. Jadi editor klasik lama adalah editor teks dengan tombol pemformatan yang mirip dengan Microsoft Word. Jadi ada tombol-tombol pemformatan di sebagian atas dan di sini kita tuliskan kontennya. Nah, sedangkan editor yang baru, sebagai contoh kita akan membuat halaman di webnya dengan menggunakan editor blok. Nah, editor blok menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda, yang disebut dengan blok. Oleh karena itu, maka ini dinamakan oleh block editor. Nah, blok adalah elemen konten yang bisa ditambahkan ke layer editor untuk membuat tata letak konten. Nah, setiap item yang ditambahkan ke posting atau halaman adalah sebuah blok. Jadi, teman-teman dapat menambahkan blok untuk setiap paragraf, gambar, video, galeri, audio, dan banyak lagi. Nah, editor blok WordPress ini menawarkan cara yang sederhana untuk menambahkan berbagai jenis konten ke posting dan halaman. Misalnya pada sebelumnya jika kita ingin menambahkan table di sebuah konten, maka kita memerlukan plugin table terpisah. Maka dengan editor blok ini kita cukup menambahkan blok table, kemudian memilih kolom dan barisnya dan mulai menambahkan konten. Kita tambahkan table, kemudian kita diklik dan itu langsung muncul di sini. Pilih kolomnya, jumlah kolomnya, kemudian jumlah barisnya berapa, dan klik buat table. Kemudian kita tinggal isi kontennya. Ini kita hapus dulu, kita akan masukkan misalnya beberapa paragraf. Nah, ini ada beberapa paragraf, jadi satu paragraf ini adalah satu blok. Nah, ini bisa kita pindahkan elemennya ke atas atau ke bawah. Misalnya ini dipindahkan ke bawah, maka ini akan jadi pindah ke bawah. Ataupun dengan mendragnya. Jadi kita bisa geser. Yang terpenting, editor blok WordPress ini mudah digunakan dan dipelajari. Jadi ini memberikan keuntungan besar bagi semua pemula WordPress yang baru memulai blog atau membangun situs web. Editor blok dirancang agar intuitif dan fleksibel. Nah, meskipun terlihat berbeda dari editor WordPress lama, editor blok ini masih bisa melakukan semua hal yang dapat dilakukan oleh editor klasik. Blok pertama dari setiap postingan atau halaman adalah judul. Jadi kita masukkan judulnya.
Misalnya kita masukkan. Nah, kemudian secara default blok berikutnya adalah blok paragraf. Namun jika kita ingin menambahkan sesuatu yang berbeda, maka kita dapat mengklik tombol tambah baru di sebelah sini atau di bawah blok yang ada. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa sisipkan di antara blok. Nah, jadi dengan mengklik tombol tambah blok ini akan menampilkan menu tambah blok. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian blok di sini. Dan di bawahnya ada list blok yang bisa kita gunakan. Jadi ada beberapa jenis blok. Jadi ada untuk tipe teks, ada paragraf, judul, daftar, dan lain-lain. Kemudian bisa juga ada untuk media, untuk menambahkan gambar, galeri, audio, sampul, berkas, media dan teks, dan lain-lain. Kemudian ada untuk jenis desain, yaitu kita bisa menambahkan kolom, tombol, kolom, grup, lengkapnya, atau pemisah halaman, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian ada widget-widget, bisa menambahkan source code, arsip, kalender, kategori, dan masih banyak lagi. Kemudian ada jenis tema, yaitu pengulangan query, judul artikel, konten artikel, tanggal, kutipan, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menyematkan atau mengembed dari website lain. Nah, kita juga bisa mengklik tab untuk menelusuri kategori blok. Nah, sebagai contoh di sini ada kategori tombol. Nah, misalnya ada beberapa contoh tombol yang bisa kita gunakan. Ada kolom, ini ada beberapa contoh yang bisa langsung kita gunakan. Sebagai contoh misalnya kita akan gunakan kolom yang ini, maka di sebelah bawah akan langsung muncul bloknya, tinggal kita edit. Nah, kemudian jika kita tidak ingin menggunakan mouse untuk mengklik tombol, maka kita dapat menggunakan pintasan keyboard dengan mengetik tanda garis miring. Kemudian ketik blok yang ingin kita pakai. Sebagai contoh misalnya gambar. Kemudian untuk memilihnya kita bisa menggunakan tombol panah atas bawah pada keyboard. Misalnya kita tambahkan, kita pilih dari media yang sudah kita upload, kemudian klik pilih, maka ini akan langsung muncul pada websitenya. Nah, kemudian pada setiap blok dilengkapi dengan bilah tools sendiri yang muncul di atas setiap blok. Sebagai contoh ini untuk blok gambar, di sini ada tool untuk memodifikasi gambar tersebut. Kemudian sebagai contoh di paragraf ada tools untuk paragraf juga. Kemudian ini untuk title atau judul dan lain-lain. Nah, misalnya di sini kita sedang bekerja di blok paragraf, kemudian di atasnya akan menunjukkan tombol pemformatan dasar seperti perataan teks, tebalnya, miring, kemudian bisa menyisipkan tautan atau link, dan masih banyak lagi. Terlepas dari bilah tools pada setiap blok, di setiap blok juga dapat memiliki pengaturan bloknya sendiri yang akan muncul di kolom kanan layar edit. Untuk menampilkannya, kita bisa klik menu pengaturan di sini. Jadi ketika kita sedang berada di blok paragraf, maka di sebelah kanannya akan menampilkan pengaturan tentang blok paragraf yang sedang kita edit. Jika kita sedang berada di blok image atau gambar, maka di sebelah kanan juga akan berubah menjadi pengaturan untuk gambar. Nah, kemudian kita juga dapat memindahkan blok ke atas dan ke bawah hanya dengan menyeretnya atau dengan mengklik tombol atas bawah di setiap blok. Jadi misalnya gambarnya kita akan pindahkan ke atas, maka ini akan menjadi pindah ke atas. Atau bisa juga dengan mendragnya. Editor blok juga dilengkapi dengan alat praktis untuk mengelola dan mengatur tata letak konten. Sebagai contoh, kita akan tambahkan blok baru. Misalnya, kita akan membuat beberapa kolom. Jadi kita pilih blok kolom, dan di sini juga sudah ada beberapa contoh yang langsung bisa kita gunakan. Atau pilih variasi kolom yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, kita gunakan yang 3 kolom, maka di sini akan muncul 3 kolom. Nah, di setiap blok kolom ini kita bisa menambahkan blok-blok yang lain, misalnya paragraf, atau gambar, ataupun blok-blok yang lainnya. Nah, kemudian untuk setiap blok juga kita bisa tampilkan misalnya menjadi lebar penuh.
Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat dulu sementara dengan menggunakan menu pratinjau. Nah, bisa lihat di sini bahwa hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada gambar di bawah, kemudian ada yang lebar penuh. Nah, kemudian salah satu hal terbaik tentang editor blok ini juga adalah mereka dapat disimpan dan digunakan kembali. Nah, sebagai contoh kita akan simpan blok gambar ini. Cukup klik tombol menu yang terletak di sudut kanan bilah tool setiap blok. Ini akan ada pilihan untuk tambahkan ke blok pakai ulang. Kasih nama, kemudian klik simpan. Nah, setelah kita menyimpan suatu blok, sekarang kita lihat cara untuk menambahkan blok yang dapat digunakan kembali di postingan atau halaman WordPress lain di situs kita. Nah, sebagai contoh, kita akan tambah baru. Ketika menambahkan blok ini, maka blok yang telah kita simpan tadi akan muncul pada pilihan bloknya. Maka kita tinggal cari nama blok yang kita simpan tadi. Atau bisa juga dengan menambahkan dan kemudian jika sudah ada blok yang sudah kita simpan, maka ini akan muncul tab blok yang dapat digunakan kembali. Ini ada satu, kita bisa pilih, maka kita langsung menambahkannya ke halaman yang lain. Nah, kita juga dapat mengarahkan mouse-nya ke atas blok yang kita pilih, maka kita bisa melihat pratinjau cepat blok tersebut. Nah, semua blok yang dapat digunakan kembali itu disimpan di dalam database WordPress kita. Dan kita dapat mengolahnya dengan mengklik tautan kelola blok pakai ulang. Nah, ini adalah daftar blok yang sudah kita simpan, yang bisa kita gunakan kembali atau bisa kita pakai ulang. Nah, kita juga dapat menggunakan seluruh grup dan kolom sebagai blok yang dapat digunakan. Nah, sebagai contoh, ini di bawah ada yang terdiri dari beberapa kolom. Beberapa kolom ini bisa juga kita simpan sebagai blok yang bisa digunakan kembali atau ke blok pakai ulang. Ini bisa kita gunakan di halaman yang lain atau di posting yang lain. Nah, beberapa plugin WordPress juga bisa menambahkan beberapa blok khusus khas pluginnya sendiri. Jadi ada untuk pengaturan mereka sendiri di dalam layar edit. Nah, beberapa plugin populer seperti WP Form atau yang lainnya ini hadir dengan bloknya sendiri. Nah, jadi jika kita menggunakan plugin yang menambahkan blok, di sini akan ada pengaturan khusus untuk plugin tersebut. Nah, misalnya ada seperti WP Form yang memungkinkan kita untuk menambahkan formulir langsung ke konten kita dengan menggunakan blok. Kemudian ada juga WooCommerce yang dilengkapi dengan blok yang dapat kita tambahkan dengan mudah ke salah satu posting atau halaman WordPress kita. Ini berguna contohnya untuk membuat halaman toko online. Nah, dengan melihat editor blok ini, teman-teman mungkin bertanya-tanya, apakah kita akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menambahkan dan menyesuaikan blok daripada membuat konten yang sebenarnya? Nah, berikut adalah tips atau kiat dalam menggunakan Gutenberg. Nah, editor blok ini sangat cepat dan bahkan penggunaannya yang sangat mendasar. Dalam beberapa menit saja kita akan dapat menambahkan blok secara instan tanpa berpikir. Jika sudah terbiasa, maka segera kita akan menyadari bahwa alur kerja kita akan menjadi lebih cepat dengan pendekatan blok ini. Yang berikut adalah beberapa tips bonus untuk membantu teman-teman supaya bisa bekerja lebih cepat dengan editor blok WordPress ini. Yang pertama adalah memindahkan bilah tools blok ini ke sebelah atas. Kita mungkin telah memperhatikan bahwa ada bilah tools yang muncul di atas setiap blok. Kita dapat memindahkan bilah alat ini ke bagian atas editor. Caranya adalah dengan mengklik pada bagian sebelah kanan, kemudian pilih bilah perkakas atas. Maka bilah tools pada setiap blok akan berubah menjadi pindah ke bagian atas editor. Nah, sebagai contoh, jika kita pindah ke blok gambar, maka di sini juga akan menyesuaikan menjadi tools untuk pengaturan gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan pintasan keyboard. Gutenberg ini hadir dengan beberapa pintasan praktis yang akan membuat alur kerja kita menjadi lebih cepat. Ya, yang pertama yang harus kita gunakan adalah dengan menggunakan garis miring. Kita tinggal ketik blok yang kita inginkan, kemudian kita tinggal masukkan atau edit sesuai dengan bloknya.
Nah, untuk pintasan lainnya, bisa klik pada menu 3 titik di sudut kanan atas layar, kemudian di sebelah bawah ada pintasan keyboard. Nah, ini adalah pintasan-pintasan keyboard yang bisa kita gunakan. Namun, daftar ini mungkin akan memiliki tombol yang berbeda antara pengguna Windows dan Mac. Kemudian tips yang selanjutnya adalah mendrag and drop media untuk membuat blok media secara otomatis. Jadi kita bisa langsung mendrag sebuah gambar ke dalam editor. Nah, sebagai contoh, saya akan mendrag sebuah gambar di sebelah atas. Maka ini akan langsung menjadi sebuah blok gambar. Nah, tidak hanya gambar, kita juga bisa mendrag and drop atau file video. Dan kita juga bisa menjatuhkan beberapa file gambar sekaligus, dan itu akan menjadi sebuah blok galeri. Menambahkan YouTube atau Twitter, Vimeo, dan penyematan lainnya juga bisa dilakukan dengan mudah. Nah, sebagai contoh, untuk menyematkan YouTube misalnya, kita tinggal pastekan URL YouTube-nya sebagai contoh. Maka ini akan langsung menjadi blok penyematan YouTube. Sama seperti halnya dengan menambahkan blok pada sematan YouTube. Tapi dengan hanya menuliskan URL-nya saja, maka ini akan langsung menjadi blok sematan YouTube. Jangan lupa jika teman-teman sudah melakukan pengeditan di halaman post atau page-nya, kita simpan dulu atau bisa langsung terbitkan. Jika hanya tersimpan sebagai konsep, maka ini tidak akan langsung terbit, akan menjadi draft. Jika diterbitkan, maka ini akan langsung terbit. Kemudian kita bisa lihat halamannya. Ini halaman yang kita buat dengan menggunakan Gutenberg editor tadi. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Kami harap tutorial Gutenberg ini membantu teman-teman untuk mempelajari cara menggunakan editor blog WordPress atau Gutenberg ini. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang menu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.